Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir. Apa kabar kawan-kawan pionir di seluruh dunia? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berlimpah rezeki. Sudah lama tidak terdengar kabar dari Pi Network ya kawan, ataupun informasi resmi dari developer core team Pi Network. Dan baru-baru ini muncul update dari core team Pi Network terkait proses migrasi mainnet ataupun roadmap migrasi yang akan kita bahas bersama. Dan sebelum itu kita simak terlebih dahulu kawan, harga dari koin Pi Network setelah munculnya update terbaru dari core team Pi Network terkait roadmap migrasi. Harga Pi Network masih di sekitar titik terendah, sempat mengalami kenaikan dan sekarang masih dalam koreksi. Dan nominal 1 Pi masih di 0,64 dolar. Dan untuk statistik bisa kita lihat kawan, kapitalisasi pasar di angka 4,4 miliar dolar. Sedangkan pasokan yang beredar meningkat di 6,9 miliar koin Pi. Pasokan beredar ini beriringan dengan proses migrasi ataupun pemindahan koin Pi yang dilakukan core team untuk para pionir penambang Pi Network. Dan di sini masih adakah bagi kawan-kawan pionir yang belum migrasi koin Pi yang pertama? Boleh sharing di kolom komentar. Dan bagi kawan-kawan yang masih menunggu migrasi kedua, berarti kita mengalami hal yang sama. Tetapi saya khususnya proses migrasi masih tertahan karena proses penguncian ataupun lockup yang saya lakukan setelah mainnet. Dan sekedar sharing informasi saja ya kawan, di sini saya dan langsung saja kawan kita menuju update berita lengkapnya. Peta jalan migrasi mainnet berdasarkan prioritas jaringan kini tersedia. Peta jalan tersebut menguraikan bagaimana migrasi pertama, migrasi kedua dengan bonus rujukan, dan migrasi yang sedang berlangsung secara berkala akan diprioritaskan dalam urutan tersebut. Blog tersebut juga menjelaskan lebih lanjut mengenai tokenomics dan struktur pasokan Pi, termasuk bagaimana setiap alokasi dikaitkan secara proporsional dengan imbalan penambangan yang dimigrasikan oleh pionir, memastikan keadilan insentif yang selaras dan transparansi di seluruh jaringan. Dan di sini tertera kawan migrasi kedua dengan bonus rujukan. Apakah kawan-kawan penasaran berapakah bonus rujukan yang kawan-kawan dapatkan dari mengundang referral? Terutama kawan-kawan yang berhasil mengundang referral tetapi referralnya tidak aktif ataupun tidak menyelesaikan KYC. Dan langsung saja kita buka selengkapnya kawan. Dan di peta jalan migrasi mainnet ini kawan dijelaskan. Hal pertama yang dibahas, perlu diingat fakta-fakta berikut. 1. Migrasi perlu dilakukan untuk jaringan yang beranggotakan puluhan juta orang berdasarkan data penambangan yang kompleks selama 6 tahun terakhir, guna memastikan keakuratan, keamanan, dan keadilan bagi para pionir yang jujur dengan mengecualikan kecurangan. Jelas ya kan, harusnya tidak ada kecurangan pada poin pertama. Poin kedua, jaringan tersebut telah memigrasikan lebih dari 12 juta orang yang dengan sendirinya sudah merupakan pencapaian skalabilitas dalam industri, terutama mengingat proses KYC dan migrasi yang dibangun secara asli tanpa biaya fiat bagi pengguna. Dan fakta ketiga, ketika kondisi migrasi untuk menuju open network ditetapkan menjadi 10 juta, mencapai keseimbangan antara kebutuhan jaringan untuk bertransisi ke open network secara tepat waktu dan penyertaan jutaan pionir di mainnet. Dipahami dan diharapkan bahwa akan ada orang yang perlu bermigrasi setelah peluncuran open network. Dan berikut penjabaran terkait peta jalan migrasi mainnet dari blok Pi Network ini. 1. Menyelesaikan migrasi awal untuk pionir dalam antrean. Saat ini jaringan sedang menyelesaikan migrasi pertama untuk antrean pionir, termasuk imbalan penambangan dasar terverifikasi, imbalan lingkaran keamanan terverifikasi, imbalan penguncian, imbalan penggunaan aplikasi utilitas, dan imbalan node terkonfirmasi. Dan ini yang ditunggu-tunggu, migrasi kedua termasuk bonus rujukan. Setelah migrasi pertama dalam antrean saat ini selesai, migrasi kedua akan menjadi fokus. Migrasi kedua juga akan mencakup bonus perolehan rujukan yang diatribusikan
kepada anggota tim rujukan yang lulus KYT. 3. Migrasi berkala yang berkelanjutan. Akhirnya, jaringan Pi akan beralih ke migrasi berkala dan teratur. Misalnya, bulanan, tribulanan, dan lain-lain yang akan ditentukan kemudian, yang akan mencakup semua bonus dan hadiah. Dan migrasi berkala ini belum ada penjabaran resminya, Ron. Jadi kebanyakan pionir masih di tahap migrasi pertama dan migrasi kedua yang mencakup bonus referral. Dan menuju tokenomics dan pasokan Pi, mengingat adanya diskusi tentang migrasi penting untuk mengingatkan para pionir dan mendidik masyarakat umum tentang tokenomics Pi dan mekanisme penambangan yang didefinisikan dalam bentuk yang lebih panjang dalam white paper pada 2021. Dan tentang pasokan dan alokasi Pi, pasokan maksimum Pi adalah 100 miliar. Pasokan maksimum terdiri dari 65 miliar atau 65% untuk semua hadiah penambangan komunitas, 10 miliar untuk cadangan yayasan, 5% untuk likuiditas, dan 20 miliar dialokasikan untuk tim inti. Cukup jelas ya kawan? Jatah untuk pionir sebesar 65 miliar token. Seperti yang sudah terjadi apabila 65 miliar koin dari pionir dijual semua, jelas harga Pineapple pasti runtuh. Dan terkait total pasokan efektif Pi, total pasokan Pi saat ini memberikan proporsi yang sama dengan pasokan maksimum karena setiap alokasi melacak imbalan penambangan yang dimigrasikan dari komunitas. Pasokan total efektif dapat dihitung dengan membagi imbalan penambangan yang dimigrasikan Pi saat ini pada blockchain mainnet sebesar 65%. Alokasi lain dalam pasokan total efektif kemudian dapat dihitung berdasarkan proporsi yang sama dengan pasokan maksimum. Misalnya paling banyak 10% dari pasokan total efektif tersedia dalam cadangan, 5% dari pasokan total efektif tersedia untuk tujuan likuiditas, dan 20% dari pasokan total efektif tersedia untuk tim inti. Hal ini tetap berlaku meskipun faktanya semua token dicetak pada saat awal sebagaimana secara teknis disyaratkan oleh protokol blockchain. Dan di akhir ada kesimpulan kawan, jaringan ini didedikasikan untuk menyelesaikan migrasi mainnet bagi semua pionir yang nyata, terverifikasi dan jujur sesegera mungkin sambil memastikan keakuratan, keamanan, dan integritas jaringan. Tokenomics Pi dirancang untuk menyelaraskan pertumbuhan jaringan jangka panjang dengan kontribusi nyata dari komunitas, memastikan bahwa model penerbitan tetap adil, didorong oleh kemajuan dan didasarkan pada partisipasi yang sebenarnya. Dan kira-kira itulah update dari Quartium Pi Network terkait beta jalan migrasi mainnet dan juga penjelasan tokenomics supply coin Pi. Jadi selain migrasi pertama ada migrasi yang kedua yang sedang kita tunggu-tunggu, dan juga ada migrasi ketiga ataupun berkala. Jadi sekian informasinya teman terkait update dari Quartium Pi Network ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam petir, salam cuan, salam gratisan, dan yuk wassalam.